Syahrini tinggal di hotel mewah di Singapura demi menyambut lahirnya bayi Maha. Penyanyi Syahrini tengah menanti kehadiran anak pertama. Ya, usia kandungan istri pengusaha Reno Barak ini sudah masuk 8 bulan. Itu berarti tidak lama lagi Syahrini akan resmi menjadi ibu. Jelang persalinan, Syahrini mendapat perlakuan istimewa dari Reno. Sang biduanita menghabiskan waktunya di sebuah hotel berkelas di Singapura yang disewa suaminya. Dalam unggahan pada akun pribadi media sosialnya, Syahrini yang tinggal di hotel itu selama 3 bulan mengaku senang karena serasa berada di rumahnya. Menjelang persalinan, Syahrini juga memamerkan video ketika dirinya dipeluk manja dan mesra dari belakang oleh Reno suaminya. Enak. Enak banget, nyaman. Masa sih? Terus ya sampai shopping begini. Coba jalan. Sementara itu, meski perutnya membesar, Syahrini tetap tampil modis dan bergaya saat difoto. Pada kehamilan pertamanya itu, bobot tubuh Syahrini hampir naik 20 kg. Jika nanti lahir, bayi Syahrini dan Reno Barak disebut-sebut menjadi bayi Maha. Sarwenda pindahan rumah baru, Ruben Onsu healing ke Korea. Sarwenda dan anak-anaknya, Betran Peto, Talia dan Tania, akhirnya sudah bisa pindah ke rumah barunya. Di tengah sidang gugatan cerai yang akan berlangsung siang hari ini, Sarwenda justru memilih menggelar pengajian dan tampak mengundang anak-anak yatim. Sebagai bentuk syukur, lantaran rumah baru yang sudah memakan waktu cukup lama itu akhirnya rampung. Wah, nyaman banget, senang banget. Apalagi kan rumah barunya udah mulai jadi, udah mulai diisi lagi barang-barangnya. Sementara itu, menghadapi sidang hari ini, Sarwenda yang memilih bebenah rumah ketimbang hadir di sidang melalui kuasa hukumnya mengatakan sudah sepakat dengan isi gugatan dan ketidakhadiran Sarwenda akan membuat keputusan lebih cepat. Dan jadi kita harus percaya kalau misalnya semua ujian yang dikasih Tuhan ini bisa dilewati. Yang jelas aku akan memberikan dukungan apapun yang terbaik buat keluarga dan sebagai paman fokusnya kepada ponakan-ponakan sih. Isi gugatan itu tidak ada satupun yang kami bantah. Artinya kalau tidak ada bantahan dari kami sepakat tim pengacara, kami rasa kami tidak perlu hadir. Dalam isi gugatan tersebut, Ruben juga tak meminta macam-macam. Ia hanya memohon pernikahannya dengan Sarwenda secepatnya putus karena perkawinan. Begini, kehadiran penggugat wajib. Ya, kalau penggugat tidak hadir, dia akan gugur gugatannya. Supaya tidak membuang waktu juga, ya tidak berlama-lama, menurut saya ya kami tidak perlu hadir. Bahwa isi gugatannya kalau nggak salah hanya perceraian. Ya, jadi ya mungkin ya hanya perceraian. Di sisi lain, Ruben terlihat enjoy dalam menghadapi kehidupan. Ia pun tampak menikmati perjalanannya ke negeri gingseng Korea. Ruben ke Korea untuk menghadiri salah satu undangan pejabat Korea. Rupanya nggak hanya Ruben, artis lain yang juga menemani ada Inara Rusli. Begitu sampai, Ruben langsung mengikuti sebuah acara dan makan siang bersama. Hai semuanya. Annyeonghaseyo.
Lantas benarkah baik Ruben dan Sarwenda sama-sama absen di persidangan kedua hari ini dan menyerahkan urusannya pada kuasa hukumnya dengan jalan fast track? 2 kali panggilan secara sah sudah dilayangkan dan sudah kami terima, tapi kami tidak hadir sebagai tergugat, itu pengadilan akan jalan terus, ya, bahkan bisa diputus dengan putusan first track. Berbisnis tanpa sepengetahuan suami, Adelia Pasha kena tipu miliaran rupiah. Pasha Ungu dibuat terkejut atas pengakuan istrinya, Adelia Wihelmina, kena tipu miliaran rupiah oleh sahabatnya sendiri dengan dalih berbisnis. Gede sih, lumayan lah. Sampai MM-an ya Kak? Iya, miliaran lah. Awalnya Mas Pasha nggak tahu, jadi Adel berinvestasi. Terus awalnya aku ditipu, akhirnya aku kayak akhirnya ngomong sama Mas Pasha. Dia tahu aku kan akhirnya bingung juga kan, karena kan pasti banyak aku yang harus bertanggung jawab sama orang lain gitu kan. Yang pasti kaget banget ya, kaget banget. Jadi aku juga dulu memang pernah sih sekali ditipu orang, tapi ya udahlah, akhirnya rezeki aku lebih dari itu gitu kan. Awalnya bisnis yang dijalankannya tersebut berjalan lancar, namun selang beberapa waktu berlalu, Adel merasa ada kejanggalan. Hingga saat ini, wanita 35 tahun itu masih menunggu itikat baik dari temannya. Awalnya aku malah dibayar karena aku mempromosikan tokonya, ngajakin bisnis. Terus bisnisnya itu apa? Ya kayak konveksi gitulah. Jadi aku kayak sebagai investor untuk bikin baju dengan kuantitinya banyak, jutaan pieces. Ya aku jadinya ya trust aja karena ada suratnya. Jadi aku masih nunggu itikat baik. Udah lumayan sih, udah 1 tahun berarti ini ya. Aku nunggu dan masih sabar-sabar. Sementara itu di lain tempat, mantan istri Pasha, Oki Agustina juga tengah mengalami masalah keuangan dengan mantan suaminya Gunawan, di mana akhirnya keduanya sepakat untuk menjual rumah sebagai harta gonogini. Setelah Gunawan diam-diam menggadaikan mobil sang anak. Kalau penggelapan itu mungkin saya jual dan saya pergi kabur. Mobil sekarang di tangan Oki, tapi masalah BPKB pembayaran tetap saya bertanggung jawab. Inul Daratista bakal ditinggal Ivandar yang akan menetap di Australia. Seiring tumbuh besarnya Yusuf Ivandar Damares, pedangdut Inul Daratista dan suami Adam Suseno mendapat kabar mengejutkan dari sang anak. Kepada Inul dan Adam Suseno, Ivan minta melanjutkan pendidikan ke luar negeri setelah lulus sekolah menengah atas nanti. Oh, sekolahnya kan kemarin minta ke Australia karena apa coba? Kenapa dia ke Australia? Kenapa ayo? Coba. Ya, karena keluarganya Mas Adam itu kebanyakan di Australia, jadi minimal pengawasannya lebih oke lah gitu. Kalau misalkan bapaknya nanti bisa bolak-balik Jakarta Australia kan minimal bisa dititipin sama adik-adiknya di sana gitu. Meski Ivan nantinya dititipkan ke keluarga Adam, namun sebagai ibu, Inul pasti dirundung rasa rindu yang teramat sangat kepada anak sematawayangnya. Lantas, apakah Inul dan Adam ada rencana menemani Ivan dengan ikutan tinggal di Australia? Seperti yang dilakukan pasangan Teguh Firmansyah dan Cindy Fatika Sari yang pindah ke Kanada menemani anaknya kuliah. Nemenin gak kamu kalau ke luar negeri? Aku ya nemenin, kamu nemenin, aku ya nemenin. Emang anakmu dewe apa? Jangan aku aja yang ke luar negeri, Ora kamu di iso. rumah aja. Gak bisa. Kok bisa? Meski masih 2 tahun lagi Ivan dapat mewujudkan keinginannya kuliah di Australia, Inul dan Adam sudah kebayang beratnya tinggal berjauhan dengan sang anak. Tapi demi masa depan Ivan, pasutri serasi dan kompak ini harus bisa merelakan dan mensupport sang anak. Belum tahu, rencananya sih bisnis, tapi dia juga mau di kedokteran juga. Ya kita lihat aja nanti kan masih SMA. Kalau Ivan sih maunya
pengusaha oke, dokter juga oke. Keinginan Ivan untuk studi di luar negeri juga sempat dia ungkapkan beberapa waktu lalu. Bedanya ketika itu Ivan ingin kuliah di Amerika dan Inul memintanya untuk kuliah di Indonesia saja. Ya, Inul tidak mau jauh-jauhan dengan Ivan, anak mahal yang kehadirannya dalam keluarga kecil Inul dan Adam ditunggu selama belasan tahun. Mau ke Amerika nih, mau mandiri, masak mie sendiri. Tuh lihat tuh sampai keringetan tuh, masak mie aja udah keringetan kayak gitu. Itu pakai apa? Buku buat apaan? Tameng. Tameng. Panas tuh. So cakep lu. Emangnya bersedia ditinggal ke luar negeri, Bu? Apaan? Apaan? Enggak lah, sekolah sini aja ya. Ditarik penonton, Tantri Kotak jatuh dari panggung setinggi 2 meter. Tantri Kotak alami insiden jatuh dari atas panggung dengan ketinggian 2 meter di Cianjur, Jawa Barat baru-baru ini. Panggung pertama setelah kepulangan dari ibadah haji ini justru pengalaman yang tak terlupakan. Keren gitu, terus dia bilang teriak-teriak salaman Kas, terus habis itu pengen salaman ini kan jaraknya jauh, terus dia kayak usaha gitu kan, sini ayo nggak apa-apa sok maju, jadi maksudku tuh biar dia maju gitu. Terus pas udah salaman, terus dia ngajakin tos lagi, tos dek, sama dia ditarik. Nah aku kan karena posisi di atas, jadi ngejungkal nyungsep sesuatu hal yang memorable. Bukannya marah, Tantri justru sempat khawatirkan kondisi penonton yang menariknya itu, sebab situasinya sangat ramai. Jatuh pasti sakit, cuman kan bukan yang gak cedera parah banget itu. Kanan itu digebukin, jadi aku pas refleks dulu, jangan diapa-apain, enggak, saya nggak kenapa-napa, jangan diapa-apain, jangan digebukin. Sebagai sang suami, Arda sempat mendapatkan firasat atas apa yang menimpa sang istri. Entah kenapa mungkin feeling ya, jadi dia WhatsApp, kamu aman kan, kamu sehat kan, pulangnya jam berapa, kok aku khawatir ya. Terus tiba-tiba aku cuma ngasih lihat video, centring, nah kan, nggak apa-apa kan, kirim foto. Ya elah, posesif banget gitu kan. Selain itu, baik Tantri maupun kedua temannya, Chua dan Sela, mengaku jika insiden seperti ini merupakan hal yang sering terjadi dan tak perlu dibesar-besarkan, apalagi mengingat Tantri baik-baik saja dan si penonton yang tak sengaja menarik tangannya sudah meminta maaf. Untuk acara ini saya tadi udah menangani dengan Tantri dengan tidak sengaja, dan saya mohon maaf atas kejadian tadi yang sebenar-benarnya dan yang setulus-tulusnya. Saya minta maaf atas acara ini. Mohon maaf jika saya ada salah ataupun saya yang salah. Saya mohon minta maaf. Pertama kali gak sih? Tentu tidak. Sering terjadi. Saya juga pernah hilang di panggung. Karena memang masih adrenalin rush ya, jadi nggak kerasa gitu, nggak kerasa. Pas pulang, Lino semua. sakit Pak. Iya. Sebenarnya bukan masalah yang menurutku bukan masalah yang cukup besar yang bisa dibesar-besarkan gitu. Video di-upload itu cuma lebih kepada meluruskan apa yang terjadi saat itu. Kan penonton banyak banget, mereka hanya melihat dari satu sudut pandang yang memang nggak kelihatan secara langsung. Itu ada video yang kita dapat, ternyata memang seperti itu kejadiannya. Jadi ya berharap sih dari pihak sana tidak ada apa-apa, maksudnya dalam arti nggak perlu dibesar-besarkan.